Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, kita kembali buat video. Dan kali ini teman-teman, saya ada di sekitaran Kilo 7 Kota Sorong, tepatnya di depan Polresta Sorong Kota, teman-teman. Saya akan ajak teman-teman kita jalan dari Kilo 7 sini sampai nanti kita ke Kilo 8, teman-teman. Dan situasi di depan Polresta seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Dan mari kita jalan, teman-teman. Oke teman-teman, kalau teman-teman lihat sebelah kiri maupun sebelah kanan itu ada beberapa ruko, teman-teman. Dan kalau yang ini, teman-teman, ini tuh seperti kafe, teman-teman, tempat nongkrong anak-anak muda, teman-teman. Kalau mulai dari sore hingga malam itu biasanya ramai, teman-teman. Ada juga kadang-kadang live music. Dan biasanya tuh teman-teman, tempat ini selalu dikunjungi oleh anak-anak muda yang ada di Kota Sorong, teman-teman. Dan di deretan kafe yang tadi teman-teman itu ada ruko juga, ada counter HP, teman-teman. Ada juga pangkalan ojek kalau teman-teman bisa lihat. Dan di sisi sebelah kanannya juga tuh teman-teman ada beberapa toko. Dan teman-teman, di depan saya ini yang tepatnya sebelah kiri ini salah satu toko legendaris yang ada di Kota Sorong, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ada Tugu Jam ini, teman-teman. Jadi teman-teman, ini sudah lama, teman-teman, sudah menjadi salah satu ikon Kota Sorong. Dan ini dia punya tugu yang sebelah kiri, teman-teman bisa lihat. Dan yang di sebelahnya ini toko Tio, teman-teman. Toko ini sudah paling lama ada di Kota Sorong, salah satu toko legendaris yang ada di Kota Sorong. Di depannya ini, teman-teman, ini juga salah satu toko yang lama, namanya toko Sinar Harapan. Dan teman-teman, Kota Sorong itu punya kendaraan atau angkot itu dia warna kuning. Kalau teman-teman bisa lihat tadi, jadi kalau ada mobil yang warna kuning itu kebanyakan itu angkot atau taksi yang ada di Kota Sorong. Teman-teman bisa lihat ada yang lewat itu, teman-teman. Dan di sebelah ini, teman-teman, ini salah satu bank swasta, Maybank, teman-teman bisa lihat. Dan di depannya ini juga ada salah satu bank milik BUMN, Bank Mandiri. Jadi di sekitar sini tuh ada dua bank yang berhadapan, teman-teman bisa lihat. Jadi kalau sekarang ini, teman-teman, ini lokasi yang biasa kita bilang Tanjung Mas. Kalau di Kota Sorong, daerah Tanjung Mas namanya, teman-teman. Di depan sana itu ada traffic light. Jadi kalau teman-teman bisa lihat itu ada kendaraan yang sedang berhenti karena lampu traffic light sedang merah. Teman-teman, Kota Sorong itu kalau mau dibilang bagian ramainya itu dari arah sini, dari sekitar Kilo 7 sini sampai ke Kilo 8, 9, 10 dan seterusnya, teman-teman. Jadi seperti mau dibilang itu pusat keramaian Kota Sorong itu ada di sekitaran tempat ini, teman-teman. Bahkan nanti sampai di Kilo 8, Kilo 9, Kilo 10 juga menjadi salah satu titik keramaian yang ada di Kota Sorong. Dan sekarang ini, teman-teman, kita ada di traffic light perempatan Gereja Maranatha. Dan ini sebelah kirinya ini ada pos polisi lalu lintas. Ini lampu sedang merah, jadi teman-teman bisa lihat ini ada kendaraan yang sedang berhenti. Dan teman-teman, di tempat ini tuh kadang ada live music seperti dari beberapa LSM atau kadang juga mahasiswa yang sedang mengumpulkan dana, atau mereka mencari sumbangan sukarela di lokasi tempat saya berdiri ini, teman-teman. Jadi seperti ini.
yang ke arah sana itu teman-teman, itu ke arah Malanu, kompleks Malanu. Jadi di dalam sana itu teman-teman, itu masih jauh dan itu kawasannya cukup luas. Teman-teman, yang kesana itu yang sedang dipagari sama Seng itu sedang dibangun taman kota hijau teman-teman, dalam proses pembangunan. Jadi sedang ditutup teman-teman. Jadi dia punya zona gambar itu seperti teman-teman bisa lihat ada di bannernya yang sedang dipajang di depan itu, teman-teman bisa lihat tadi. Dan teman-teman, ini salah satu gereja GKI yang ada di Kota Sorong, salah satu gereja tertua yang ada di Kota Sorong teman-teman. Sebelahnya ini ada menaranya, dan gedung gerejanya itu kalau teman-teman bisa lihat dari sini itu yang atapnya berwarna merah itu teman-teman. Dan teman-teman, kawasan di sini tuh ramai dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ini yang sedang saya buat video sekarang ini teman-teman. Ini aktivitas belajar mengajar sedang libur karena ulangan atau ujian sekolah telah selesai. Tapi adik-adik yang sedang melakukan pendaftaran ke jenjang berikutnya seperti dari SD ke SMP maupun SMP ke SMP, mereka sedang melakukan pendaftaran ke sekolah-sekolah yang mereka mau. Jadi teman-teman bisa lihat ada aktivitas yang cukup ramai di sekitaran sini teman-teman. Cuaca hari ini ketika saya buat video ini teman-teman cukup cerah, cukup bagus. Dan teman-teman bisa lihat sebelah kiri saya ini ada seperti halte untuk masyarakat yang mau menggunakan bis, tapi sayangnya haltenya sudah tidak difungsikan. Tidak tahu kenapa, dan Kota Sorong itu memiliki beberapa halte seperti itu teman-teman. Ini salah satu sekolah tingkat SD, sekolah dasar. Jadi ini teman-teman, ini salah satu sekolah tingkat dasar SD Negeri 21. Dia berada tepat di jalan utama Kota Sorong teman-teman. Di depannya ini ada salah satu restoran dan juga hotel, jadi mereka gabung jadi hotel dan restoran itu teman-teman, yang warnanya warna krem itu. Ini teman-teman bisa lihat, ini angkot yang ada di Kota Sorong warnanya kuning, jadi seperti ini teman-teman. Dan dia punya trayek atau jalurnya itu teman-teman bisa lihat nanti ketika teman-teman ke Sorong, terus teman-teman mau menggunakan angkot, teman-teman harus perhatikan bahwa setiap angkot itu mereka punya kode huruf teman-teman. Jadi seperti sana itu ada huruf H di mobilnya itu teman-teman. Jadi itu kalau teman-teman mau ke arah yang teman-teman mau tuju, teman-teman harus perhatikan jelas teman-teman. Ini yang itu ada huruf H, ada juga A, ada B teman-teman. Kalau yang warna biru sana itu juga angkot, tapi dia itu beroperasi dari kota ke Kabupaten Sorong. Jadi teman-teman, titik keramaian Kota Sorong itu seperti ada di lokasi atau di daerah tempat ini teman-teman. Dan kalau malam hari itu lokasi sini tuh atau daerah sekitaran sini tuh sangat ramai. Saya sudah pernah buat video malam hari, tapi itu pada tahun 2025. Kalau teman-teman bisa nonton, nanti teman-teman bisa cari di video-video saya yang sudah saya buat. Ini juga ada salah satu sekolah tingkat SMA. Tapi ini teman-teman, ini sekolah ini dia yayasan Islam. Jadi sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama teman-teman. Ini ada halte. Haltenya sudah digunakan sebagai pangkalan ojek teman-teman. Di sebelah saya ini, sebelah kiri ada salah satu tempat makan namanya Bakso Jackson teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat dari sini ke depan itu ada
lapak jualan yang mereka pajang di depan itu baju bola teman-teman. Karena sekarang ini yang saya buat video ini sedang ada pertandingan bola atau Piala Dunia teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini ada lapak yang berjualan baju-baju bola, karena memang sedang ada euforia Piala Dunia. Jadi kebanyakan ini pedagang-pedagang yang ada di sekitaran sini yang khususnya berdagang pakaian itu mereka lebih menampilkan baju-baju bola teman-teman. Bisa lihat sebelah kanan saya ini sebelah kiri saya juga ini ada jersey bola dari berbagai negara teman-teman. Kita di Kota Sorong khususnya di Papua Barat Daya ini sepak bola itu sudah menjadi salah satu olahraga yang paling disukai teman-teman. Kadang kalau ada tim yang didukung atau fans dari tim yang sedang bermain itu, kalau sebelum bermain maupun yang setelah bermain itu kadang itu teman-teman ada aktivitas konvoi teman-teman. Tapi ini hari ini kita mungkin tidak bisa lihat, atau memang tadi pagi karena saya buat video ini sudah agak siang teman-teman. Ini aktivitas drainase yang ada di depan kantor keuangan daerah teman-teman. Jadi agak seperti tidak bagus. Semoga bisa dibersihkan teman-teman sehingga aliran air yang ada di drainase ini bisa berjalan dengan baik. Dan ini teman-teman, ini kantor keuangan daerah, kantor dan halaman itu cukup besar teman-teman. Ini dia punya di depannya drainasenya kurang bagus ya teman-teman. Semoga bisa dibersihkan oleh staf atau pekerja dari kantor ini teman-teman, agar aliran air yang ada di depan kantor keuangan daerah ini bisa berjalan bagus teman-teman. Karena Kota Sorong ini teman-teman terkadang kalau hujannya cukup lebat atau aktivitas hujan itu cukup panjang, itu Kota Sorong ini di beberapa tempat itu kadang terjadi banjir. Teman-teman, saya akan bawa teman-teman terus kita jalan sampai ke nanti kita berhenti di traffic light kilo 8 teman-teman. Ini juga ada ruko, ada tempat makan sop saudara, jadi makanan khas daerah Sulawesi Selatan teman-teman. Sebelahnya itu ada bengkel, salah satu bengkel yang ada di Kota Sorong. Dan bengkel ini teman-teman bengkel yang cukup terkenal. Jadi teman-teman kalau mau perbaiki motor yang mungkin motornya sedang bermasalah dengan mesin, kalau teman-teman mau polter atau mau perbaiki mesin itu teman-teman kadang diarahkan langsung ke bengkel yang tadi. Dan di depan ini teman-teman, ini salah satu taman yang ada di depan Bandara Internasional Deo. Jadi ini sisi sebelah kanan ketika saya berdiri ini, dan nanti juga ada di sisi sebelah kiri teman-teman. Jadi tamannya itu seperti ini, ada dia punya ikon Deo di sebelah kanan teman-teman bisa lihat. Jadi taman ini dia berada tepat di depan Bandara Internasional Deo Kota Sorong. Aktivitas di pagi hari ini atau teman-teman bisa lihat ini cukup ramai karena cuacanya sangat cerah, sangat bagus. Teman-teman kalau ada aktivitas belajar mengajar atau kegiatan sekolah yang masih ada teman-teman, tempat ini selalu ramai, selalu padat dengan aktivitas yang ada di Kota Sorong, aktivitas seperti kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sebelah kanan itu ada pintu masuk menuju bandara, dan di depan itu ini teman-teman ini berjejeran ruko. Jadi ini sudah cukup lengkap, ada dari minimarket, ada dari
tempat makan juga. Jadi teman-teman, pintu masuk menuju Bandara Internasional di Kota Sorong teman-teman. Sisi kanan untuk keluar dan sisi kirinya itu untuk masuk. Jadi teman-teman boleh lihat langsung sisi depan dari Bandara Kota Sorong. Dia punya di depan di jalan utamanya teman-teman. Dan ini ruko yang berjejeran, ada counter juga, ada tempat untuk karaoke. Dan ini teman-teman, kita ini juga halte yang seperti saya bilang, cuman sayangnya haltenya sudah tidak digunakan, atau memang ketika dibangun ini halte ini memang tidak pernah digunakan karena rencananya waktu itu akan ada bis yang disediakan oleh Pemkot Kota Sorong, cuman sampai sekarang bisnya tidak pernah ada, tidak tahu kenapa. Tapi seperti ya teman-teman, makanya halte yang sudah dibangun itu tidak digunakan. Jadi teman-teman yang mau berangkat atau mau menggunakan pesawat terbang, teman-teman boleh ke depan sini karena di sini tuh banyak sekali ruko, dari minimarket, dari salon juga ada, jadi ada dari bengkel juga. Jadi kalau macam teman-teman mau beli sesuatu, teman-teman boleh ke sini. Jadi ruko ini teman-teman sampai di kilo 8 sana itu dia berjejeran, dan aktivitas di depan ini tuh cukup ramai teman-teman. Kalau yang di sebelah kanan sana itu sudah masuk taman di depan Bandara Deo. Cuman dia yang sisi sebelah kiri tadi, kalau tadi kita kan lihat yang sisi sebelah kanan itu juga taman. Kalau yang sebelah kirinya juga ini sampai di sana teman-teman, ini panjang dan cukup ramai ketika sore maupun malam hari itu tempat ini cukup ramai. Jadi taman di depan Bandara Internasional Deo Kota Sorong. Di sebelah kiri saya juga nih masih ada ruko, ada beberapa hotel, ada hotel dari yang berbintang maupun yang tidak berbintang teman-teman. Ini juga di sebelah kiri ada kantor dari salah satu partai politik, kalau teman-teman bisa lihat tadi. Teman-teman, di depan sini tuh ketika hari puasa maupun dalam bulan Ramadan atau bulan puasa itu biasanya kalau macam sore itu paling ramai teman-teman, dengan jajanan yang dijual oleh masyarakat Kota Sorong yang mau berbuka puasa seperti takjil. Cuman karena kita sudah melewati bulan puasa, jadi tempat ini sudah tidak ada lagi yang berjualan takjil di sini teman-teman. Tapi kalau macam teman-teman mau cari sesuatu atau sekedar mau lihat-lihat, teman-teman boleh kesini karena tempat ini selalu ramai. Di depan saya ini sebelah kiri ini ada mobil teman-teman, karena di depannya lagi itu ada salah satu hotel berbintang. Sepertinya ada pejabat dari pusat yang datang teman-teman, karena ini ada parkir banyak sekali mobil di depan hotel Aston teman-teman. Dan ini hotel Aston, salah satu hotel berbintang yang ada di Kota Sorong teman-teman. Hotel ini terbilang baru karena baru saja beroperasi sekitar 1 atau 2 tahun teman-teman. Dan ini tampak depan dari Hotel Aston yang tadi saya bilang. Ini seperti ada pejabat dari pemerintah pusat yang datang. Seperti teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di depan ini sedang berjejeran mobil yang parkir. Ini mobil yang tentunya membawa tamu atau rombongan yang ada atau yang mengikuti kegiatan di dalam Hotel Aston yang tadi ya teman-teman. Kalau yang teman-teman bisa lihat sebelah kanan saya itu, sebelah sana itu ada ikon Kota Sorong, Sorong City teman-teman. Kalau malam hari di tempat ini tuh paling ramai sudah. Apalagi kalau macam dia punya cuaca bagus, tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat Kota Sorong yang mau menghabiskan waktu. Dan ini teman-teman, salah satu toko yang menyediakan baju
Dan teman-teman kalau mau sablon baju, teman-teman bisa langsung sablon di tokonya. Tokonya sebelah kiri sana itu teman-teman. Sebelahnya itu counter HP. Jadi ini teman-teman, saya sudah berada di kilo 7, hampir dekat dengan kilo 8 teman-teman. Kalau kita ke depan sedikit lagi itu kita sudah masuk di kawasan atau di daerah kilometer 8. Teman-teman bisa lihat seperti tadi saya bilang bahwa sebelah kiri ini sampai nanti di traffic light di kilo 8 sana itu berjejeran ruko teman-teman. Dan ini posisinya masih tepat di depan Bandara Internasional Kota Sorong. Kalau teman-teman bisa lihat, ini ada beberapa toko yang masih belum buka. Mungkin agak siang sedikit baru mereka buka teman-teman. Jadi ini kebanyakan tuh counter cafe, minimarket, ada juga salon, ada tempat karaoke. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau gedung di depan sana itu teman-teman yang sebelah kiri itu ada salah satu toko yang berjualan roti, ada hotel. Jadi ruko yang ada di depan bandar ini cukup lengkap. Kalau macam teman-teman mau berangkat terus teman-teman mau ingin beli sesuatu, teman-teman sebelum masuk bandara teman-teman boleh cari apa yang teman-teman mau di sepanjang ruko yang ada di depan Bandara Dio teman-teman. Sebelah kiri saya ini teman-teman, ini tempat untuk macam kita mau beli es krim atau minuman-minuman segar. Di tempat tadi teman-teman yang sebelah kiri itu namanya itu Gidri, tempat santai. Jadi kalau macam teman-teman mau beli es krim atau minuman yang menurut teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke situ. Teman-teman bisa beli apa yang mereka jual karena mereka punya menu itu cukup banyak. Teman-teman, ini kita sudah masuk di kawasan kilo 8 karena di depan sana itu ada traffic light nanti pas di pertigaan jalan. Jadi teman-teman, ini Kota Sorong, ibu kota dari Provinsi Papua Barat Daya teman-teman. Karena Papua Barat Daya ini kan provinsi baru dan Kota Sorong menjadi ibu kota dari Provinsi Papua Barat Daya teman-teman. Di sebelah kiri juga ada aktivitas pedagang yang ada berjualan helm ini teman-teman, ada juga yang berjualan bensin di botol-botol. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi dari kilo 7 ke kilo 8 itu aktivitas yang ada di Kota Sorong atau suasana yang ada di Kota Sorong depan Bandara Internasional itu seperti ini teman-teman. Ini juga ada ruko, ada kantor dari Blessing juga ada teman-teman. Ada juga toko yang berjualan ban-ban motor atau juga bengkel. Oke teman-teman, video kita kali ini cukup sampai di sini. Saya akan buat video lagi tentang keadaan yang ada di Kota Sorong. Teman-teman, kalau macam teman-teman mau minta dibuatkan video, teman-teman boleh komentar. Dan teman-teman jangan lupa teman-teman like, teman-teman share video ini biar Kota Sorong lebih dikenal se-Indonesia teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video lainnya teman-teman.